Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di mata kuliah Matematika Dasar dengan saya Nurul Astutiansi. Kali ini kita akan membahas kelanjutan pertemuan sebelumnya, yaitu masih di validitas pembuktian suatu argumen. Kalau sebelumnya kita menggunakan tabel kebenaran, sekarang kita akan mencoba bagaimana dengan menggunakan hukum-hukum premis, ya. Oke, baik. Apa saja hukum-hukum premis yang dimaksud? Ada sebanyak 9 buah hukum, ya. Hukum premis artinya nanti ketika membuktikan suatu argumen kita hanya menggunakan hukum-hukum premis yang ada. Yang pertama yaitu modus ponen. Modus ponen mungkin tidak asing lagi bagi kalian karena di tingkat SLTA saya yakin semuanya sudah pernah mempelajarinya, tapi tidak apa-apa ya, kita ulangi lagi. Modus ponen, misalkan premis pertama, jika P maka Q, ini bernilai benar. Kemudian premis kedua, P, maka dari premis 1 dan 2 ini, apabila dia bernilai benar, maka kesimpulannya adalah Q. Kita lihat contoh sebagai berikut. Misalkan saya punya premis pertama, jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Misalkan ini bernilai benar. Kemudian premis 2, saya belajar. Ini juga bernilai benar. Dari premis 1 dan 2 ini, maka kesimpulannya saya lulus ujian berdasarkan pola dari modus ponen. Apalagi hukum selain modus ponen? Nah, yang kedua itu ada namanya modus tollens. Itu bentuknya seperti ini. Jika premis 1 ya, jika P maka Q, kemudian premis 2-nya negasi Q atau ingkaran Q, maka berdasarkan kedua premis ini maka diambil konklusinya atau kesimpulannya negasi P. Hati-hati ya, ini sama dengan kontraposisi sebenarnya. Coba kita lihat, jika P maka Q, jika negasi Q berarti maka negasi P kesimpulannya. Tetapi jika negasi P, misalkan premis 1 ya, P maka Q, lalu premis 2-nya negasi P, maka kesimpulannya bukan negasi Q, artinya bukan merupakan suatu modus tollens. Jadi dari kanan negasi Q, maka negasi P. Hati-hati, jangan dibalik. Oke, hukum premis yang ketiga yaitu silogisme atau silogisme. Ya, ini di buku ada yang bilang silogisme, ada yang bilang silogisma. Ini mohon maaf suaranya mungkin kurang jelas ya, karena lagi hujan ini. Premis 1 misalkan jika P maka Q. Kemudian premis 2 jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Ini suatu premis yang beruntun atau bersambung ya. Coba perhatikan. Jika P maka Q, diteruskan lagi jika Q maka R. Jadi kesimpulannya kan jika P maka R. Coba kita lihat contohnya. Jika saya lulus ujian, maka ibu senang. Nah, jika ibu senang, maka ayah bahagia. Jika ini kedua bernilai benar premisnya, maka konklusinya adalah jika saya lulus ujian, maka ayah bahagia. Oke. Kemudian yang keempat, silogisma disjungtif. Ini berbunyi seperti ini. Premis pertamanya P atau Q, premis keduanya negasi Q. Berarti kesimpulannya P. Kenapa bisa demikian? Karena disjungsi itu kan salah satunya bisa bernilai benar. Kalau misalkan P atau Q, kalau Q-nya tidak benar, ya berarti P yang benar. Kalau P-nya tidak benar, berarti Q yang benar. Artinya bisa salah satu. Makanya dikatakan silogisme disjungtif. Coba perhatikan premis 2-nya. Kan tidak terjadi Q atau negasi Q. Karena premis 1 P atau Q, ya berarti P yang terjadi. Kesimpulannya adalah P. Bisa dilihat contohnya. Misalkan air ini panas atau dingin. Kan tidak mungkin kedua-duanya. Air ini panas. Ya, kalau air ini panas berarti kesimpulannya air ini tidak dingin.
Bagaimana dengan disjungsi yang akan kemungkinan terjadi kedua-duanya? Maka bentuk dari silogisma disjungtifnya tidak berlaku. Ini berlaku hanya untuk suatu pernyataan atau argumen yang salah satu bernilai benar. Kemudian yang kelima ya, konjungsi. Jadi ada premis pertama katakanlah P, premis kedua katakanlah Q, maka kesimpulannya adalah jika kita gabung P dan Q. Ini sudah pernah ya, ini namanya konjungsi, tinggal digabung aja kalimatnya. Oke. Kemudian yang keenam, tambahan atau addition. Misalkan saya punya premis katakanlah P saja. Nah, karena premisnya hanya tunggal yaitu P, maka kesimpulannya bisa kita tambahkan ya menggunakan penghubung atau P atau Q. Kenapa demikian? Karena dia bersifat disjungsi atau boleh salah satu. Ya karena premis pertama P, ya kesimpulannya berarti harus mengandung unsur P. P atau Q. Tidak peduli apakah Q-nya bernilai benar atau Q-nya bernilai salah. Yang jelas dia ada P-nya di kesimpulan. Misalkan saya punya premis katakanlah S. Jadi kesimpulannya bisa S atau R misalkan. Boleh. Jadi itu namanya tambahan. Diingat ya, ada 6. Ini baru 6. Nah, untuk yang ini namanya dilema konstruktif. Sebenarnya ini gabungan modus ponen dua buah. Jadi digabung. Misalkan premis pertama, jika P maka Q dan jika R maka S. Premis keduanya itu digabung ya. Premis satu itu kan jika P maka Q. Nah, modus ponen itu kan ada P ya. Jika P maka Q, P. Kesimpulannya kan Q. Coba diingat yang sebelumnya. Jika R maka S dan R maka kesimpulannya S. Jadi kalau digabung premis 1 dan 2 maka kesimpulannya Q atau S. Coba dilihat modus ponen ya, tapi ini dua kali modus ponen. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Langsung dilihat sendiri ya. Oke. Untuk yang ke-8 ya, dilema destruktif. Ini gabungan dari dua buah modus tolen. Misalnya, jika P maka Q dan jika R maka S. Premis kedua, negasi Q atau negasi S. Coba perhatikan yang sebelah kanan, ruas kanan dari implikasinya. Itu kan modus tolen kalau dikembalikan, dua buah modus tolen. Negasi Q berarti kesimpulannya negasi P. Negasi S maka kesimpulannya negasi R. Kalau digabung, berarti kesimpulannya negasi P atau negasi R ya. Ini tolong dilihat contohnya. Jika aku jujur, aku dimarahi. Tetapi jika aku diam, aku dibully. Premis duanya, aku tidak dimarahi atau tidak dibully. Maka kesimpulannya apa? Aku tidak jujur atau aku tidak diam. Ini tidak sulit saya rasa ya. Nah, hukum premis yang terakhir itu namanya penyederhanaan. Kalau tadi tambahan atau addition, kalau ini dikurangkan, makanya penyederhanaan. Misalnya premisnya ada satu, P dan Q. Nah, dari P dan Q ini bisa disederhanakan, yaitu P. Atau bisa juga Q. Dia harus, kalau tidak P, Q. Kan premisnya kan P dan Q, ya berarti kesimpulannya P, ya Q. Ya, bisa saja P dan Q. Ini juga tidak sulit. Agar kalian lebih paham, coba kita lihat contoh berikut ini. Ya, misalkan saya punya argumen yang pertama, ini premis pertama atau hipotesa 1. Jika P dan Q, maka P jika S dan T. Itu premis 1. Kemudian premis keduanya, P dan Q dan R. Kesimpulannya S atau Q. Apakah kesimpulan ini valid? Ya. Jadi saya ulangi, hipotesanya ada dua. Yang pertama P dan Q. Jika P dan Q maka P maka S dan T. Yang kedua P dan Q dan R. Konklusinya S
atau T. Oke, kita lihat penyelesaian dari soal tadi. Nah, di sini apakah semua hukum premis kita pakai? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena kita hanya boleh menggunakan hukum dari 9 tadi ya. Bisa 1, bisa 2, kemudian bisa 3 dan seterusnya. Tergantung dari kebutuhan dari soal yang diminta. Nah, sekarang saya kasih contoh. Misalkan tadi ada 2 premis. Berdasarkan premis kedua, ini bisa kita gunakan hukum yang penyederhanaan. Ya, P dan Q dan R. Anggap saja P dan Q itu ruas kiri, R itu ruas kanan. Berarti titik-titik dan titik-titik. Kalau disederhanakan kan bisa salah satu ya. Berarti bisa diambil yang kiri, misalkan P dan Q. Kemudian kita lihat sekarang. So, yang pertama dengan yang ketiga itu bisa kita gabung menjadi modus ponen. Maka kesimpulannya apa? P maka S dan T. Coba perhatikan betul-betul. Jadi nomor 1 dan 3 kan bisa modus ponen. Kemudian yang nomor 3 kan bisa disederhanakan lagi. Makanya penyederhanaannya adalah P. Nah, kemudian 4 dan 5 itu bisa kita gunakan modus ponen lagi. Jika P maka S dan T. Kesimpulannya adalah S dan T. Nah, nomor 6 ini disederhanakan lagi. Ya, memang banyak. Apakah berapa ada batasnya enggak? Tidak. Sampai dapat kesimpulannya valid atau tidak. S dan T. Nah, S dan T ini kalau disederhanakan kan bisa S. Bisa lagi ditambahkan addition. Coba lihat hukum yang tadi. S jadinya bisa S atau T. Jadi, argumen tersebut adalah valid. Karena kesimpulannya tadi kan S atau T. Oke, kita lihat contoh yang kedua ya. Jika dosen ramah atau mahasiswa rajin, maka semua prodi akan senang. Itu katakanlah premis 1. Premis keduanya, dosen ramah dan staf rajin. Itu premis kedua. Nah, kesimpulannya oleh karena itu, semua prodi akan senang. Apakah argumen ini valid? Nah, caranya bagaimana? Kita buat simbol dulu biar gampang. Karena kalau nggak pakai simbol pasti bingung ya. Kita misalkan P dosen ramah, Q mahasiswa rajin, R semua prodi akan senang, S staf rajin. Ya, ini suka-suka aja mau P, mau A, B, C, D itu kan hanya simbol aja ya, tidak masalah ya. Kita lihat premis pertamanya tadi kita buat ya seperti ini. P atau Q maka R. Jika P atau Q maka R. Kemudian yang kedua P dan S. Nah, berdasarkan premis kedua, kenapa kita lihat kedua? Karena yang kedua kan bisa disederhanakan. Penyederhanaannya kan bisa P. Coba lihat bentuk yang tadi ya, hukum premis. Kemudian setelah disederhanakan bisa dibuat bentuk tambahan P atau Q. Ya, untuk yang nomor 3-nya. Kemudian nomor 1 dan 4 bisa dibuat menjadi modus ponen. Kesimpulannya adalah R. Tadi R apa? Semua prodi akan senang. Berarti argumen adalah valid. Bagaimana? Tidak sulit bukan? Ya, yang sulit adalah mengingat bentuk-bentuk dari hukum premis. Sebenarnya masih banyak hukum premis yang lain. Itu yang diberikan tadi adalah hukum premis yang standar saja. Nanti kita lihat bagaimana pengembangannya untuk berikutnya. Ya, demikianlah materi kita, pertemuan kita kali ini. Silakan dipelajari kembali, diulang-ulang lagi, dibaca lagi di literatur yang lain, mungkin referensi yang lain. Minggu depan kita akan lakukan UTS. Silakan dipelajari dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Tugasnya adalah untuk minggu kemarin Ibu berikan tentang soal validitas pembuktian dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, soal yang diberikan minggu kemarin itu ada 4 buah. Kalau saya tidak salah, silakan dikerjakan kembali karena dengan menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan hukum-hukum premis. Semoga sukses, selalu sehat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.